Lenny ya. Tak kenal maka tak sayang, saudara. Jadi kalau tak kenal kita semakin sayang. Oke, baik. Mari kita buka Galatia pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Haleluya. Galatia pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama-sama ayat demi ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang pertama. Saudara baca ayat yang ketujuh, sudah dapat saudara? Ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat yang kedua. Tapi ia berada di bawah tuannya dan pengawasan sampai dibutuhkan oleh Bapaknya. Ayat ketiga berkata demikian. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. dan kamu adalah maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang bersuara Sama-sama ayat yang ketujuh. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan ayat yang pertama ini bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik, saudara tahu artinya akil balik? Artinya dewasa, ya. Belum dewasa, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Berarti kedewasaan itu sangat diperlukan sekali dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya, ya. Bahwa kita bukan hanya masuk dalam taraf anak-anak saja atau sampai bertindak kepada remaja langsung naik lagi ke atas, tapi Tuhan mau supaya kita siap bukan hanya minum susu saja, tapi siap makan makanan yang keras. Amin. Menjadi orang yang dewasa. Orang dewasa, saudaraku, dikatakan sini orang, tapi ia berada di bawah perwalian dan penguasaan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum dewasa atau akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum dewasa, kita memang bisa mendapatkan ahli waris. Tapi ada perwalian dari Bapaknya sampai waktu yang ditentukan. Tapi waktu kita sudah menjadi orang yang dewasa, Alkitab katakan, saudaraku, ahli waris itu sepenuhnya menjadi milik kita, menjadi bagian kita. Karena kalau kanak-kanak, kalau kita sebagai kanak-kanak, kita belum bisa making decision dalam hidup kita. Kita nggak bisa buat keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mau bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa kita yang dipilih oleh Tuhan? Alkitab bilang begini, banyak yang dipanggil, saudaraku, tapi sedikit yang dipilih. Sekarang ayat Alkitab ini banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini sedang termanifestasi dalam kehidupan banyak orang percaya. Tidak sedikit saya melihat orang-orang yang tadinya ikut Tuhan sungguh-sungguh, tadinya menyala-nyala buat Tuhan, saudaraku, tiba-tiba kandas di tengah jalan. Kemana lagi roh yang menyala-nyala itu? Kemana lagi mereka yang bilang sekali ikut Tuhan selamanya, ikut Tuhan memang selama-lamanya, tetapi mulai penyerahan mereka, mulai penyerahan yang saya mau bilang ini dengan sebuah kata ini, kendor. Tuhan mau untuk mengingatkan kembali buat saudara dan saya, mari jadi orang yang dewasa. Saya kemarin ketemu dengan sepasang suami istri, kalau saudara masih ingat, Pak Max tentu ingat, Yuki sama Jocelyn, ya. Mereka itu kakaknya Martin, si Yuki ini. Saya ketemu dengan dia. Saudara, hidupnya dipulihkan Tuhan dengan dahsyat sekali. Lalu mereka bilang gini, kami baru-baru dipulihkan oleh Tuhan. Kita ikut Tuhan, mengalami Tuhan. Tapi di Bali ini mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saya kalau ke Bali ketemu mereka. Dan mereka memang sedang, saya mau lihat kapasitas kehidupan rohani mereka sedang naik. Lalu mereka baru bilang sama saya, pas tanggal
tanggal 10 kemarin pemulihan terjadi buat rumah tangga kami. Nah, saya bilang dengan mereka, waktu kalian ada di Melbourne, kita tahu sel grupnya. Saya mungkin dengan kalian itu masih bisa mengajar seperti sampai di permukaan, karena mengenal mereka. Seperti permukaan, mungkin sel grup masih having fun aja di dalam kelompok sel itu, masih having fun, karena mereka adalah orang-orang yang baru bertumbuh dalam Tuhan. Setelah itu mereka harus pindah ke Indonesia. Kami kenalkan dengan sebuah gereja yang ada di sana, dan mereka dimentorin, saudaraku, sampai dia bilang gini. Sampai suatu kali dia bilang gini, oke, kita menikah suami istri, kita nggak usah aku tahu, kita punya nggak usah terbuka lah. Yang penting saya menghargai kamu, kamu menghargai saya. Nggak usah terbuka kehidupan kita, masa lalu kita dan semua, nggak ada keterbukaan. Sampai 1 minggu dia bilang begini, waktu Yuki sudah mulai terbuka, waktu Justin sudah mulai terbuka, semua kebobrokan mereka sebelum menikah dan sesudah menikah yang mereka nggak pernah ungkapkan, disitulah dia bilang pemulihan Tuhan kerjakan buat kehidupan mereka. Lalu dia bilang gini, saya takut mungkin dia langsung ceraikan saya dengan segala terbukaan yang saya sampaikan ini. Tapi rupanya saya semakin jatuh cinta sama dia. Saya semakin seperti begini, seperti masuk dalam honeymoon yang kedua lagi. Nah, saudaraku, saya bilang begini, ini yang Tuhan mau, pemulihan Tuhan pasti kerjakan. Saya masuk tahun 2016, saudaraku. 2016 ini saya rasa begini, bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan yang besar-besaran yang Tuhan akan adakan. Kalau Tuhan pulihkan kita, Tuhan gak pulihkan kita setengah-setengah. Kalau Tuhan pulihkan kita, saudaraku, sepenuhnya dia kerjakan buat kita. Mazmur 126 bilang, waktu Tuhan memulihkan kita, kadang kita seperti orang-orang yang bermimpi, mulut kita penuh dengan tertawa. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau pulihkan batang air kering di tanah Negev. Nah, saya percaya di sini Obon ini adalah family. Tuhan mau bawa kita masuk dalam kedewasaan, dalam hubungan suami istri, dan juga dalam hubungan kita tentunya dengan Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang disembunyikan. Saya percaya semuanya kita perlu untuk keterbukaan terjadi. Waktu Tuhan pulihkan sebuah keluarga dipulihkan, saya ingat gereja dipulihkan. Waktu gereja dipulihkan, saya percaya kota itu dipulihkan. Waktu kota dipulihkan, bangsa itu dipulihkan oleh Tuhan. Semua dimulai dari sebuah komunitas yang kecil ini, yang sangat berharga di mata Tuhan, yang dinamakan sebuah keluarga. Kalau kita sudah mengalami pemulihan dalam Tuhan, saudara, saya yakin begini, bahwa kita akan mengalami yang namanya kita bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Kita nggak mau lagi susu jadi makanan kita. Kita pikir cukup susu, Vevel aja buat susu buat dia. Kita nggak butuh susu, memang perlu untuk kita punya tulang, ya itu lain ceritanya. Tapi makanan-makanan rohani kita adalah makanan-makanan yang perlu keras, makanan yang membuat kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Siap-siaplah saudara, saya percaya pemulihan Tuhan akan kerjakan. Ayat yang keempat katakan, tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, yang diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena hubungan kita dengan Tuhan, Yesus lahir dalam kehidupan kita adalah untuk tebus kita. Kita percaya, saudara sering diulang-ulang untuk mendengarkan bahwa kita ditebus bukan lagi hanya dipindahkan dari neraka ke surga, tetapi tujuan Tuhan menebus kita adalah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan gambarannya. Saya bacakan lagi Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan lain sebagainya. Maka diciptakannya manusia itu, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, diciptakannya dia. Saya mau katakan begini, Tuhan menebus saudara dan saya adalah supaya apa, saudaraku? Kita boleh menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi, bukan hanya tebus kita tentu ditebus, dipindahkan dari neraka ke surga, bukan hanya itu, tapi menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, saya yakin kita menjadi segambar dengan Tuhan, jadi serupa
serupa dengan Tuhan, menjadi seperti gambarannya Tuhan, menjadi seperti karakternya Tuhan, itu ternyata bermanifestasi, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sekarang sedang tren-tren di Indonesia, selamat menjadi segambar dengan Tuhan. Saya pikir apakah ini hanya di lingkungan rock saja, sampai seperti khotbah segambar dan serupa dengan Tuhan sudah menjadi seperti pewahyuan. Lalu dalam hati saya berpikir bahwa itu bukan hanya lip service saja, tapi biarlah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, bahwa Mbak Dede mau seperti segambar dan serupa dengan Tuhan, Ferry mau seperti segambar dan serupa Tuhan, Lala mau, saya mau, dan kita semuanya mau, saudara. Nah, kalau kita segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti kita tidak takluk kepada roh-roh dunia. Dikatakan di sini, kita mau Tuhan segalanya buat kita. Amin. Yang lain, saudaraku, yang dalam dunia ini kita tahu semua dalam dunia, semua keindahannya, semua kenikmatannya akan berlalu. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Tidak terikat dengan barang, tidak terikat dengan apapun yang ada di sekitar kita, tidak terikat, saudaraku, dengan materi. Saya ngobrol banyak dengan Mbak Dede. Bayangkan dia bisa kehilangan ratusan juta, tapi dia bilang begini, semua itu yang hilang, perhiasan apapun yang hilang, itu dia bilang, Tuhan, itu cuma sementara. Wow, itu cuma sementara. Yang hilang itu cuma sementara. Saya bilang, puji Tuhan, itu namanya sudah siap untuk makan makanan yang keras. Itu namanya, saudaraku, bahwa kita orang dewasa, kita orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Kita mau, saudaraku, bahwa kita memandang yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kita bilang adalah kekal selama-lamanya. Katanya ada orang baru kehilangan, bukan baru, saya baru dengar cerita ini, ada orang kehilangan 22M, bukan 200 juta atau 1M, 22M. Tapi orangnya masih hidup tuh hari ini, nggak masuk rumah sakit jiwa. Wow, karena dia tahu pengharapannya bukan sama semua yang kelihatan, tapi dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang kita tahu pengharapan kita. Makanya kalau kita nyanyikan sebuah pujian, saudaraku, resapi seperti satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya dia segalanya. Dia Tuhan sumber segalanya buat kita. Nah, kita ditebus sekali lagi supaya kita boleh menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Pernah nggak kita pikir ya? Kalau kita baru bangun, kita pikir, apa saya sudah segambar dan serupa dengan Tuhan untuk suami saya, atau untuk anak-anak saya yang melihat saya setiap hari. Kalau di Indonesia, dengan membantu kita, ya, dengan orang yang setiap hari kita berkomunikasi. It's not easy memang. Kita masih daging memang. Kita bukan besi, saudaraku, atau belum ada sayap di belakang kita seperti malaikat yang terbang ke surga. Tapi saya percaya begini, kalau kita mau hidup dalam roh, kita tidak menuruti keinginan daging. Kita kasih makan banyak roh kita. Saya yakin kita menjadi orang-orang yang memang kita tidak sempurna, tapi saya yakin ini kita adalah orang-orang yang menuju kepada kesempurnaan. In His time, dalam waktunya Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin, saudara. Kita belajar untuk boleh menjadi sama seperti gambarannya Tuhan. Yang kedua, tujuan kita memiliki hubungan dengan Tuhan, selain kita ditebus segambar dan serupa dengan Tuhan, Alkitab bilang begini, supaya kita diterima jadi anak. Yohanes 1:12 katakan, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berarti kita ini adalah anak, bukan anak-anak gampangan. Kita anak dan kita bukan hamba, saudara. Anak itu memiliki hubungan dengan bapaknya. Kalau kita dengan Tuhan, kemarin saya biasa tanya, yang khotbah kemarin khotbahin apa? Minggu lalu katanya Jenny khotbah di tengah-tengah saudara tentang bagaimana hubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan bisa jadi pewahyuan buat saudara, how to know God, dan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Nah, kita perlu memang antara kita dengan Tuhan bukan lagi dibatasi oleh apapun, saudaraku,
tapi kita mengalami hubungan anak dengan Bapa. Saudara setuju? Hubungan yang intim, hubungan yang dekat. Makanya kemana-mana saya selalu percaya bahwa kekristenan itu bukan agamawi, bukan agama, bukan peraturan, bukan hukum Taurat, tapi kita enjoy our relationship with God. Kita nikmati sekali. Saya kadang-kadang kalau traveling sendiri, kayaknya lebih banyak bicara sama Tuhan daripada traveling mungkin sama rame-rame sama banyak orang. Nah, ada waktu-waktunya, ada momen-momennya seperti Ferry sendiri ke kantor, drive sendiri. Setelah hubungan kantor kita bisa bicara dengan Tuhan kapan saja, di mana saja. Itu indah sekali. Rasanya Tuhan itu enggak, kita tahu dia enggak jauh dari kita, dia bukan hanya ada di samping kiri kanan kita. Bayangkan, saudara, kita tahu itu bahwa Tuhan itu hidup berdiam dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Tapi kadang-kadang kita enggak nyadari bahwa dia berdiam dalam kita. Kadang-kadang kita enggak sadar itu. Kadang-kadang kita tahu bahwa kita jangan selalu kita memakai our own strength, kepintaran kita. Kita educated, kita tinggal di western country. Kita bisa, kita mampu, kita mandiri, kita gak manja. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu berdiam dalam kita. Dia ada dalam kita. Kalau Tuhan ada dalam kita, saudaraku, saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang konsisten, terus-menerus. Bukan hubungan Senin Kemis, bukan hubungan waktu kita putus saja, kita datang sama Tuhan, tapi terus-menerus kita ngalamin Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, bukan marah-marah ini datang sama saudara, tapi saya excited sekali untuk katakan, God live in us. Dia berdiam dalam kita, dia bawa kita. Wow, kalau kita mengerti akan hal ini, saudaraku, tidak susah untuk boleh menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya kemarin berangkat dari Denpasar karena tidak ada pesawat langsung dari Jakarta. Jadi ada pelayanan di kota Mojokerto. Baru pertama kali saya ke Mojokerto, Bang Jo sekarang ada di Mojokerto. Di Surabaya, dan dari Surabaya saya berangkat ke Bali. Dari Bali baru berangkat kemarin. Saya orangnya selalu bawa air minum, saudaraku, minum. Saya beli sebuah botol minuman di sebuah kedai-kedai toko-toko kecil di situ yang kita baru mau masuk gate untuk naik pesawat. Dia bilang begini, ibu berangkat ya. Ibu beli minuman di sini, ibu tidak bisa bawa minuman masuk ke dalam. Oh begitu, oke. Kira-kira lagi 15 menit saya harus terbang. Saya pikir saya bisa bawa pesawat. Saya duduklah di emperan seperti tembok yang ada di situ. Saya duduk di situ karena banyak turis-turis juga duduk di situ. Sambil saya mau habiskan botol minuman saya. Saudara, tiba-tiba ada itu seorang wanita tinggalnya tidak jauh dari sini, dekat dengan hotel. Saya ngobrol dengan dia, bicara dengan dia. Saudara tahu, dia seorang Australia yang dia belum tahu tentang Yesus. Dia dari latar belakang gereja Katolik. Saya berkali-kali bilang sama dia begini, saya nggak bicara sama kamu tentang agama, tapi ngomong bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Dia berdiam dalam hati saya. Kamu mau minta Yesus masuk dalam hatimu? Saudara, so sweet, Holy Spirit move. Dia bilang gini, ya, bayangkan saya bilang terima kasih Tuhan, tidak kebetulan saya duduk nyandar di tembok di sini. Hari itu, saudara, malam itu, dia buka hatinya, dia minta Tuhan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya minta nomor akunnya. Saya ada email addressnya di tas saya. Saudara kan tahu, kita seks. Saudara tahu beban kita adalah untuk memberitakan Yesus. Kemarin ada meeting di Bali. Orang-orang GBI, itu dari GBI, saudaraku, GBI Pusat, itu sekarang punya conference seminar bagaimana memenangkan jiwa buat Tuhan. Menyatakan Yesus adalah Tuhan. Saya excited sekali dengarnya. Jadi itu meeting hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Mereka setelah diadakan seminar, mereka berdua-dua di Jakarta ini, itu pergi ke mall-mall sekarang ini. Pergi ke mall-mall, ceritain orang-orang tentang Yesus. Wow! Dan mereka mengetahui tentang Al-Quran, mereka belajar Al-Quran. Jadi kalau ngomong
menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, segambar dengan Tuhan, dan tahu identitas kita sebagai seorang anak. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. Setelah kita menjadi anak, Alkitab bilang apa saudaraku? Dikatakan supaya kita diterima jadi anak, karena kamu anak, kamu Allah. Maka Allah telah menaruh anak di dalam hati kita, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga adalah apa saudaraku? Ahli waris. Ini yang terakhir, saudara, ahli waris kerajaan Allah. Terimalah kerajaan yang telah disediakan buatmu sejak dunia dijadikan. Kita ahli waris. Artinya ahli waris, apa yang menjadi milik kita itu milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan itu milik kita. Itu ahli waris. Saudara bangga gak sih jadi ahli warisnya kerajaan Allah? Amin. Ada orang papanya punya duit banyak, miliuner, senang banget dia lihat papanya. Kalau papanya meninggal, ahli warisnya buat dia. Dia udah lihat, wow, Mercy ada 4. Dia lihat rumah bergedong-gedong banyak. Sangat disayangkan kalau dia pikir kapan bapaknya mati. Menyedihkan aja. Tapi ahli waris milik anaknya kan, bukan milik yang lain. Bapak kita biasa-biasa aja, tapi Bapak kita di sorga luar biasa. Dan apa yang Bapak punya, itu punya kita. Wow. Itu yang gak bisa dibayar dengan apapun. Apa yang Bapak punya, saudara punya. Dan semua kita dalam ruangan ini, kita saudara dalam Tuhan. Walaupun papa mama kita berbeda, tapi kita saudara. Makanya biasa orang-orang yang dalam gereja, orang-orang dalam ikatan percaya Kristus, mereka lebih dekat, lebih rasanya rohnya lebih nyambung, ada ikatan batin di situ. Karena darah yang sama mengalir di tubuh kita, darah Yesus. Dan Bapa kita sama, yaitu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. That's powerful. Cerita tentang anak yang hilang, saudaraku. Kalau kita tahu bahwa bagaimana ahli waris diberikan kepada anak bungsu. Sebenarnya yang hilang di dalam rumah tangga itu bukan hanya anak bungsu, tetapi anak sulung juga hilang. Karena anak bungsu hilang di luar rumah, tapi anak sulung hilang di dalam rumah. Anak sulung ini punya mentalitas hamba. Dia bukan punya mentalitas anak. Karena dia mau kerja dengan bapaknya hanya sebagai upahan. Waktu adiknya sudah pergi berfoya-foya, waktu adiknya pulang, papanya lihat. Waktu saya baca Lukas pasal yang ke-15, saudaraku, sudah tahu cerita ini, kita nggak perlu buka. Saya baca mulai dari ayat pertama sampai selesai. Alkitab nggak jelaskan anak ini masuk atau tidak kan? Papanya jelaskan saja buat dia. Waktu papanya lihat adiknya jalan, papanya langsung lari. Karena dia bilang, katakan, bapaknya ini timbul belas kasihan. Memang bapak kita, saudaraku, ini yang saya bilang saudara, bapak kita adalah bapak yang penuh dengan belas kasihan. Itu karakternya Tuhan, nggak bisa disangka, full with compassion. Jadi kalau ada orang-orang di sini yang penuh dengan belas kasihan, itu karakter bapak. Saudara sudah menjadi sama serupa dengan segambar dengan bapak. Kalau belum, minta dari Tuhan supaya punya feel with the compassion itu. Bapaknya peluk anaknya, lalu dia bilang sama pegawainya, kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, kasih kasut. Buat pesta, lembu tabungan dipotong, mereka berpesta. Anaknya pulang, tanya pegawainya, kenapa ada suara tari-tarian di dalam? Oh, adikmu itu sudah dapat kembali, papa mau buat pesta. Marah kan dia, saudara? Kalau kita bilang marahlah anak ini, dia tidak mau masuk.
bilang, pasti senang dong. Misalnya saya, kakak saya yang wah saya lompat berteriak, tapi kita bilang anak ini marah. Papanya keluar lalu dia bilang gini, Papa, bertahun-tahun aku bekerja, tapi Bapak sebagai orang upahan Bapak, tapi Bapak tidak pernah berikan kepadaku seekor kambing untuk disembelih. Bapaknya kaget, mungkin untuk bapaknya nggak jantungan saudara, dengan pernyataan anaknya. Dia bilang gini, hah, bukankah apa yang aku miliki anakku itu juga menjadi milikmu? Mari kita masuk ke dalam. Karena anakmu, adikmu yang mati telah hidup kembali, kita bilang begitu, dan yang hilang telah didapat kembali. Nah, dia bahkan anak ini dia melayani, belum pernah dia melanggar, dia anak taat sekali. Dan aku saudaraku belum pernah berikan seekor anak kambing. Apa 30 bilang? Bapak sembeli anak rebutan pun itu 31. Ya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, dikatakan. Wow. Saudara, dua-duanya hilang. Kakaknya hilang dalam rumahnya. Dia hanya melayani karena ketaatan saja dan sebagai seorang upahan. Saudara mungkin pernah dengar ini. Dia gak punya mentalitas anak, dia punya mentalitas hamba. Saya gak mau melayani Tuhan sampai kadang-kadang tinggalkan anak saya dengan punya mentalitas hamba. Melayani karena upah, melayani karena kejar setoran, melayani bukan karena hubungan dengan Bapa, melayani karena predikat sebagai PDT atau hamba Tuhan, melayani karena memenuhi jadwal pelayanan. I'm not going to do that. I want to serve my God with all my heart, karena aku anak dan dia adalah Bapa. Dan apa yang Bapa punya, itu aku punya. Hari ini saya percaya Tuhan dapatkan di tengah-tengah kita adalah anak Tuhan yang terima warisan dari Tuhan, yang melayani dengan segenap hati, mengasihi Tuhan. Makanya dalam pelayanan kami, saudaraku, saya sangat, saudara-saudara jemaat kami, saudara maksud saya, saudara keluarga, saya bisa kasih tahu, saudara, saya nggak pernah dalam pelayanan yang Bang Jo dan saya diundang kemana, kami minta tiket. Never. Karena kalau untuk bilang bayarin tiket kami, susah sekali keluar dari mulut saya. Makanya banyak orang mau jadi sekretaris kami, lalu bilang ini, saya yang minta. Salah satu Riri dan Mbak Dede, Teguh yang minta tiketnya. Bahkan sekretaris kami ada di Jakarta Tias pun, saya bilang udah enak ya kalau kamu minta tiketnya. Dibayarin tiket, puji Tuhan, nggak dikasih juga puji Tuhan. Orang yang logik kan, orang pikir memang dia nggak berenang, dia naik pesawat dan pesawat harus dibayar. Cuman kadang-kadang I don't know, it's so hard for me to say that. Dan saya bisa melihat sampai hari ini Tuhanku hidup. Amin. Dan dia sanggup. Walaupun memang biasanya kita tiket pulangnya biasa berbayar belakang, tapi tiket-tiket itu lunas dari Tuhan sanggup, dan dia Tuhan yang hebat. Mari kita layani Tuhan bersama-sama dengan memiliki hati hamba. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama karena kita adalah ahli waris. Kita anak dan kita ditebus untuk menjadi segambaran sembah Tuhan. Mari kita bangkit.